Satu manusia, 7 subtes SNBT. Halo teman-teman, welcome back di Pink Paper. Hai, ketemu lagi sama aku. Di video ini kita bakal bahas gimana cara aku dulu mengerjakan waktu SNBT, manage waktunya, metodenya, dan juga sedikit review dari aku, first impression aku ke SNBT waktu itu. Langsung kita mulai aja. Iya teman-teman, video ini sifatnya hanya sharing ya, jadi aku tidak memaksa atau menyuruh teman-teman untuk mengaplikasikan semua cara-cara yang aku sebutin di video ini. Jadi ini cuma metode yang dulu aku gunakan dan menurutku ini lumayan efektif. Teman-teman bisa banget coba dulu di try out, jadi kan masih ada waktu nih. Teman-teman bisa try out atau latihan, terus pakai cara-cara yang bakal aku ceritain nanti. Nanti sekiranya teman-teman ngerasa nyaman atau ngerasa hasilnya meningkat gitu skornya, berarti teman-teman cocok pakai cara aku. Tapi sekiranya teman-teman punya cara lain yang lebih nyaman dan lebih efektif, silahkan banget teman-teman. Jadi ini hanya untuk referensi. Secara keseluruhan kan ada 7 subtes ya. Satu manusia, 7 subtes SNBT. Nah, pada pelaksanaannya kemarin itu tuh dibagi. Jadi yang 4 TPS, yang PU, PK, PPU sama PBM itu di awal. Habis itu yang literasi Inggris, literasi Indo sama PM itu di akhir. Tapi di antara 4 ini dan di antara 3 ini itu urutannya bisa berubah. Jadi bisa dari ini ya, misal PU dulu baru PK bisa, atau PK dulu habis itu PBM itu bisa gitu. Jadi random teman-teman. Untuk PPU dan PBM, pembahasannya aku jadi satu ya teman-teman, karena mereka mirip kan. Di PPU dan PBM ini aku pakai metode, aku ngasih namanya 2 lap gitu ya, atau 2 putaran. Maksudnya gimana? Jadi gini, kan ngerjain tuh katakanlah 20 soal gitu teman-teman. Nah pertama kan ngerjain biasa, start dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah di putaran pertama ini, kan itu baru baca soal pertama kali ya, itu aku pastiin gitu ya, aku bisa jawab soal-soal yang mudah dan cepet. Contohnya menurutku itu kayak kata baku dan tidak baku, itu kan cepet, dan kata berpasangan tetap, kayak gitu. Atau bisa dikatakan yang kira-kira teman-teman tuh di soal itu 60-90% yakin kalau jawaban teman-teman itu bener. Nah nanti kalau misal udah selesai nih, katakanlah udah selesai ya dari nomor 1 sampai 20 putaran pertama, ternyata masih ada 3 soal yang kosong gitu. Teman-teman masih bingung atau susah menurut teman-teman. Itu aku saranin teman-teman buat balik lagi ke nomor 1, sekali jalan, sekalian ngoreksi nomor yang tadi udah teman-teman isi, sekalian ngisi nomor-nomor yang masih kosong gitu. Jadi at least jawaban teman-teman yang 90% yakin tadi tuh jadi 99% lah karena udah dikoreksi gitu. Jadi ada pegangan, sekiranya di soal yang teman-teman kerasa susah, teman-teman pun terpaksa ngasal atau jawabannya ternyata salah gitu. Next, habis PPU dan PBM, aku mau bahas PK. Kalau di PK ini, aku baginya jadi 3 lab teman-teman. Jadi lab pertama itu untuk soal yang 60-90% aku yakin, kayak gitu. Jadi aku baginya, pokoknya yang pertama itu yang udah pasti aku tahu, pasti aku hitung dan ketemu tuh jawabannya, dan soal-soal simple, kayak mengurutkan bilangan. Nah kalau lab 1 udah, aku lanjut ke lab 2. Cuman PK ini agak beda dari PPU sama PBM yang tadi, karena waktu itu aku sisa 10 nomor kosong. Jadi 10 nomor udah diisi tadi yang yakin itu, dan 10 nomor kosong. Cuman kan kalau aku cuma berpegang ke 10 nomor yang tadi, itu kan eman-eman, masa 10-nya mau direlakan semua nih yang kosong gitu. Jadi waktu itu aku meluangkan waktu untuk mengoreksi 10 nomor yang tadi, untuk mengerjakan at least 5 dari 10 nomor yang masih kosong. Itu milihnya gimana? Aku pilih yang aku udah tahu alurnya. Misal aku tahu nih, ini pakai rumus, misal ya, ini pakai rumus persamaan garis lurus. Habis itu tinggal dicari gradiennya. Terus kan tegak lurus gradiennya harus di ini gitu kan. Memang panjang stepnya, tapi aku sudah tahu gitu. Jadi aku lebih memilih untuk mengerjakan itu gitu. Ketahuan sendiri teman-teman mana yang teman-teman tuh benar-benar nggak tahu gitu loh. Kayak aku ada satu soal tuh aku nggak tahu alurnya, aku udah pusing lihat gambarnya, jadi aku aku relain aja soal ini karena aku emang bener clueless, aku nggak tahu mau pakai rumus yang mana. Terus aku pakai waktuku buat mengerjakan itu buat ngoreksi nomor-nomor yang udah aku isi. Jadi mau nggak mau kalau misal waktunya tuh mepet ya, kurang 5 menit katakanlah kayak gitu, dan ada 3 nomor yang kosong dan emang karena kalian nggak tahu itu harus diapain lagi, kata aku itu mending balik ngoreksi soal-soal yang kalian udah yakin.
agar tuh tadi, agar presentasi benernya naik lah dari yang katakanlah 90 atau 80 itu jadi 95-99% gitu. Terus mungkin ada yang tanya, Kak, misal aku udah ngerjain selama 3 lab, terus soal-soal yang masih bingung udah aku baca lagi, tapi tetap at the end, waktunya juga udah mau habis, tetap belum ketemu tuh, aku harus pilih opsi yang mana. Terus itu lebih baik dikosongin atau ngasal jawab, kayak gitu kan. Kepercayaan orang-orang tuh beda-beda teman-teman, ada yang lebih memilih untuk mengosongkan, ada juga yang lebih memilih untuk ngasal jawab. Tapi aku pribadi di SNBT kemarin milih ngasal jawab, tapi ngasalnya ini sebisa mungkin dieliminasi. Tapi kalau cara eliminasinya tadi nggak berhasil atau mungkin udah terlalu kepepet dan segala macam, aku kembali serahin ke teman-teman. Teman-teman lebih suka mau mengasal, bener-bener kan ngasal udah klak-klik ya, berarti udah nggak sempet ngapa-ngapain lagi, atau mau ngosongin, itu terserah teman-teman. Next, kita ada PU. Nah, di PU ini aku kemarin ngerjainnya cukup pakai 2 lab aja, kayak PPU dan PPM. Lab pertama itu aku kerjain soal-soal yang lebih pendek dari soal lainnya. Padahal semuanya pendek teman-teman. Yang 2024 ini kemarin baik, kebetulan yang buat soal jadi pendek-pendek soalnya. Tapi lab pertama itu aku pastiin sudah menjawab yang premis PQ gitu ya, PQ, terus dan sama atau gitu. Terus yang hitungan juga aku kerjakan sebisa mungkin di lab pertama. Terus untuk lab kedua sambil ngoreksi yang udah diisi tadi, itu yang belum keisi tuh kalau nggak salah yang pernyataan benar salah, ada tabelnya teman-teman. Itu aku ada beberapa baris yang masih kosong, itu aku ulangi baca lagi di lab kedua. Dan di lab kedua ini aku juga membaca ulang dan mengerjakan yang grafik. Jadi teman-teman dari sekarang mulai baca-baca grafik. Oke, sekarang aku mau bahas yang PM, literasi Indo, dan literasi Inggris. Sebelumnya aku mau konfirmasi, maaf banget aku tuh kurang jago di PM dan literasi bahasa Indonesia. Jadi keduanya itu merupakan subtes dengan hasil skor terendah di SNBT aku kemarin. Tapi untungnya ada beberapa subtes yang dia tuh benar-benar penggendong yang sangat amat kuat. Jadi nilainya lumayan kedongkrak sama subtes-subtes lain PM dan Litbi. Jadi di bagian literasi bahasa Indonesia dan PM ini nanti aku bakal ceritain kesalahan aku kemarin waktu SNBT dan poin-poin yang menurutku harus direvisi biar teman-teman besok nggak ngalamin hal yang sama kayak aku. Untuk PM, kayak yang tadi aku bilang di awal ya, aku itu noob sekali dan sempet down di PM, tapi aku mau cerita aja deh kenapa aku bisa down gitu ya. Jadi total kan ada 4 cerita tuh teman-teman. Cerita pertama ini aku masih bisa handle, dan biasanya cerita pertama ini cerita paling aman karena kalau nggak FPB, KPK, SPLTV gitu. Di cerita kedua, di sini aku sudah mulai takut dan gak fokus karena aku udah takut sama cerita ketiga dan keempat. Itu juga ada tabel, kita juga harus mencocokkan antara cerita dan data-data yang ada di tabel. Jadi kalau bisa teman-teman itu pas ngerjain PM bener-bener fokus ke cerita. Jangan udah mikirin cerita lain kayak nanti habis ini ada gebrakan apa gitu. Jangan ya teman-teman. Jadi kalau bisa fokus ke cerita yang lagi kita kerjain aja. Waktunya kan semakin habis teman-teman. Semakin aku kerjain kan waktunya semakin habis. Dan di situ aku juga mungkin sudah capek. Dan ini adalah kesalahannya, capek. Jadi teman-teman selama tryout itu juga harus melatih endurance-nya ya teman-teman, ketahanannya. Jadi kalau bisa tryout tuh bener-bener di ruangan gitu ya, duduk di meja, duduknya juga yang bener-bener formal gitu ya, nggak yang bersila atau sambil tengkurap, karena emang SNBT Real Life kan kita emang harus duduk selama 3 jam itu teman-teman, dan kita matok bener-bener lihat tuh ya, lihat komputer gitu. Untuk literasi bahasa Indonesia, kesalahan yang paling aku sadari dan notice adalah kalau latihan soal dan tryout, aku terbiasa untuk mengeliminasi opsi tanpa aku memahami bacaan itu. Jadi waktu SNBT yang real kemarin, opsi A sampai E itu mayoritas kalimatnya udah dimodif teman-teman. Jadi kalimat yang ada di opsi, even itu opsi yang benar gitu ya, itu nggak akan sama persis dengan yang ada di teks. Jadi entah itu susunannya diubah gitu ya, atau mungkin dimodifikasi, dikasih sinonimnya kayak gitu. Jadi di sini kita itu bukan mencocokkan kalimat yang ada di teks dengan opsi, tapi kita harus paham. Paham di sini maksudnya kita harus paham 5W dan 1H yang ada di bacaan itu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan tryout dari satu sumber aja. Karena sebenarnya tipe-tipe soal dan level kesulitan di LBI ini itu adalah gabungan dari beberapa sumber tryout.
Terus di LBI kemarin itu muncul novel sastra. Dan aku cukup kaget dengan gaya bahasa yang ada di novel sastra ya teman-teman. Dan itu pun diambilnya bagian tengah tanpa ada pengenalan konteks atau ada orientasinya gitu ya. Ujuk-ujuk ada 3 paragraf dan di situ bahasanya puitis. Jadi kalau bisa teman-teman nih untuk bagian fiksinya boleh banget buka-buka novel sastra. Mungkin udah bisa baca 1-4 halaman buat perkenalan juga bahasa di novel sastra itu kayak gimana. Untuk yang literasi bahasa Inggris, aku ngerjainnya 2 lab juga, jadi mirip sama PPU dan PBM tadi. Terus untuk lab pertama, aku usahakan untuk menjawab yang thread, kan itu thread di awal ya itu dan masih mudah, bahasanya juga simple. Habis thread itu juga ada sinonim, terus habis sinonim ada refers to, preceding paragraph, sama following paragraph. Terus di lab kedua, itu saatnya kita ngoreksi soal-soal yang udah kita jawab tadi, plus ngisi nomor yang masih kosong. Biasanya aku nomor yang masih kosong tuh yang teks A, teks B itu loh teman-teman, karena itu panjang dan kita perlu pemahaman lebih kan. Jadi alangkah lebih baik kalau itu dibaca 2 kali. Dan kalau misalnya pun nanti di hari H kalian nggak 100% paham dengan vocabnya, maksudnya ada aja 1 atau 2 kata yang kalian tuh nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, tapi at least kalian tahu konjungsi di kalimat-kalimatnya. Jadi aku juga saranin kalian buat menulis arti dari konjungsi-konjungsi bahasa Inggris. Kayak however, therefore, since, thus, kayak gitu-gitu. Jadi tetap ada gambaran di otak kalian gitu ya antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Jadi di dalam teksnya itu tuh nyambung. Terus aku dengar katanya yang literasi bahasa Inggris tahun ini 1 soal 1 menit ya. Itu kayak aku dulu yang PK tiba-tiba diganti 1 soal 1 menit. Kuncinya adalah jangan putus asa. Jadi tetap belajar, tetap berusaha. Mau gimana pun nanti hasilnya itu urusan Tuhan. Yang penting kita udah berusaha. Karena kalau kita udah lepas tangan, usaha kita yang kemarin kan sia-sia teman-teman. Yang ada malah IRT teman-teman kita yang lain tuh bakal jadi kedongkrak dengan keputusasaan kita. Jadi jangan pernah berhenti nyoba ya teman-teman, tetap dicoba aja gitu. Oke, sampai situ dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan kalau teman-teman masih bingung sama tips-tipsnya atau mau sharing, boleh banget langsung drop di komen. Jangan lupa juga buat like, share, subscribe. Aku doain semoga teman-teman bisa lolos di PTN impian kalian masing-masing. Amin. See you in the next video ya teman-teman. Bye-bye.